mahabbahnya kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cari Habib yang bujur-bujur, cari Ustadz Kiai Habib yang ahli sunnah wal jamaah. Hamunya keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, biar Habib kah, Kiai kah, Ustadz datang dari manakah, tinggalkan, jauhi. Nya bagi dunia benar aja, apalagi akhirat mungkin. Sekali para habaib, ada Habib Husain bin Syabakar, ada Habib Muhammad Sofi, ada Habib Muhammad Asgab, dan ada Habib bin Yahya, nganga-nganga aja. Dan para habaib yang lainnya, para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita, pimpinan pondok pesantren Assalam. Bujur juga kah? Yalah, bujurlah. Nabi nggak beretan? Ya kan? Hah? Darussalam. Oh, ya itu pada hitam nih. Guru kita, guru apa ngarannya? Guru siapa guru? Pian siapa ngaran? Seri. Oh nikah Seri kah? Guru Kiai Haji Seri SH. Mbak udah tahu nya baik orang tuh harus ada bisi detail di belakang. Ya kah? Ulun nih Pak SH juga sebenarnya Habib Mustafa bin Soleh Al-Haddar SH. Apa tuh SH Habib? Salawar handap. Ya kah? Mon guru lain nih, masya Allah sarjana hukum, masya Allah mukanya, masya Allah orang soleh ahli surga. Ya kah? Mudahan sidin panjang umur sehat walafiat. Ya, mudahan sidin sugih. Ulun dulu hajar sidin sugih. Ya kah? Dan para tokoh-tokoh masyarakat, yaitu para pejabat-pejabat pemerintah, ada juga anggota DPR nih, anggota DPRD Kabupaten Songau, apa namanya? Songka apa ngarannya? Ngalih bener ngarannya. Jangan diganti, Bang. Ada tuh orangnya sana tuh, nang pina menutupi muha. Supan binanya sidin. Ya kah? Dan para pejabat pemerintah, yaitu TNI Polri-nya, pada harapan ada juga daripada benar membakalnya adakah? Kepala desa ada. Sini kepala desa kah? Mana kepala desanya? Tidak ada. Oh sebelah. Ada kah? Hah? Tahu Habib kada ingat kita deh. Habib sama Hadi Aledrus, masya Allah sidin nang mau undang ulun bae. Tuh Habibnya tuh duduk santai. Jadi sidin mengamera ulun. Ya mudahan sidin panjang umur. Insyaallah mudahan sidin sehat. Nah, mudahan sidin kawin lagi. Sari ke bini sidin ngaleh na. Kadang-kadang bebe begaya aja. Kalau bini ada bini sidin ngaleh nang undang ulun kada bisa orangnya na. Jangan. Pembakalnya kepala desanya, RT-nya ada. RT ada. Mana RT-nya? Mana RT-nya? Sidin kah? Ayo kita doakan RT-nya, mudahan sidin kayak itu aja. Baru tahu Dan seperangkat-perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya kan? Dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh kain, berita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia penyelenggara hari peringatan lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan jiwa raga kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat di mana tempat ini dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah, karena kita
adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya, Bib? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita kenikmatan semuanya Allah. Wa ma bikum bin ni'matin famin Allah. Semua sumbernya, pusatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kesehatan, alhamdulillah. Hidup ni baik, yang penting sehat, kada perlu sugih. Pahamlah. Ini bilang nganga beritaan tu ngalih. Ya, bubahan nganga ngarannya. Ulun ganti aja kan kampung goang kampung nganga ngarannya. Bukan kampung nganga. Ya kan? Hidup tu bak kada perlu sugih. Kenapa, Bib? Yang penting berduit. Paham kada kah? Aduh ngalih benar kalau nyambung beritaan ampihan ke Pak. Ya kan? Hidup ni kada perlu sugih. Biar sugih, banyak bisi duit, tapi punya garing, makan bubur aja kada nyaman. Jujur lah. Apanya? Ya itu Bang. Mbak sugih tapi garing, makan bubur aja kada nyaman, bae. Ya kan Rasulullah tuh berdoa lawan Allah. Apa doa Nabi? Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku bersama dengan orang miskin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Ya Allah, matikan aku bersama dengan orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada harta dalam kehidupan Rasul SAW. Kita hidup ini berlomba-lomba anak sugih beritaan. Ya kan? Anak sugih. Kemeng kena nyaman jarang sugih itu lah. Kada nyaman gak ada. Sugih mon engken kada pakai jua. Setan gin iblis berjauh. Kada mau babarak jagar berkurus je iblis nenek. Ya kan? Sugih tapi engken baguslah. Kada bagus kada. Al-bahil garib minan nar ba'idun minal jannah. Orang yang apik tu parak lawan neraka, jauh daripada surga. Amunnya ada di kampung pian yang apik, jauh hija menyabagi kampung benar Berarti sama lah meraki neraka. Bujur kah? Nyarenge, bujur ada? Nyata Ya kan? Sugih Allah yang berikan harta, Allah yang berikan semua apa yang ada pada dirinya, tapi apiknya naudzubillah. Iyalah. Itu Bang dah Nabi Sulaiman tuh penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain ya Nabi Sulaiman. Patulah pian. Patulah. Kalau nak ini benar ya. Nabi Sulaiman penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman baik pendudian masuk surga. Sugih itu pendudian masuk surga. Nang miskin bedulu. Napa jua nang dihisap punya miskin itu. Ya datang malaikat, takutnya malaikat bisina apanya? Ada katanya. Rumah Bang ngontrak, kendaraan minjem nejak lawan tetangga aja. Bah jam malaikat nih mengalihi bener aja menakoni karena bisina apa-apa aja bang masuk surga aja. Nah, nyaman lah makanya ulun doakan sekampung nih pian berataan nang hadir mudahan miskin berataan. Kada mau miskin kah? Jangan pian bae ulun gendak sugih juga tahu kah? Tampar nih. Mbah. Iya kah? Sugih mau nyengken kada tebakai juga. Kucingnya aja kada betah di rumah. Kucingnya kada betah di rumah. Mau makan iwak biar tahulah lawan tulang-tulangnya diuntal. Dari apiknya manusia. Untuk dirinya aja tah apik benar. Nang dimakan di rumah apa? Padahal sugih. Mobil banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, bininya banyak juga. Ya kan? Nang dimakan di rumah apa? Tempe, tahu, tarong, gangan, tempe, tahu, tarong, gangan, tarong, tempe, tahu, gangan, gangan, tempe, tahu, tarong, tarong, gangan, tempe. Al-Fatihah. Sabulanan itu jangan dimakan setruk serumahan. Orang dimakan tempe, tahu, gangan hari-hari. Padahal sugih. Ando ada datang panitia minta sumbangan. Bah, koler memberi sugih ada yang beri 5.000. Sugih memberi 5.000. Ulun betak kalau nampian adalah surga 5.000 menyentuh ukuran nang sugih. Kada ada. Ada yang beri 2.000. Kurang ajar bener. 2.000. Amunnya berorkesar badangdutan berkaraoke. Nah, dengarkan nih, nang ketujuh berkaraoke telinganya nih. Mbak, ya kan? Maunya berkaraoke, badangdutan, ya kan? Berapa puluh juta aja dibayar, kendaraan gen dijual, galang bini dijual, mobil PPKP digadekan. Badangdutan berkaraoke,
nang merusak akhlak moral anak-anak kita. Berapa puluh juta aja kita bayar. Pak, Bu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau pernah berkata, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Apa aja Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, orang itu kelak akan menjadi sahabat kudu surga, kata beliau. Masya Allah. Kira-kira punya orang apik masuk surga lah. Coba nyaringi. Coba sauti jangan nganga aja. Tampar berarti aneh. Ya kan? Kira-kira punya orang sugih tapi apik masuk surga lah. Nyata iya kan? Tuh jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya harta itu infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Pak Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir hidup di daerah kota Masilih Hadramut. Suaksanalah darapan. Mana muha-muha ini nih? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir parang ya arhamar rahimin tunah nang ngajak biar baca tuh, pahamlah? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin, rabbina asyakirin, tawaffana muslimin, nab'as minal aminin fi zumratis sabiqin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir hidupnya paling sederhana benar, sugih kada, miskin kada, sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya beliau tuh Pak ketujuh benar membantu orang. Kalau ada orang memberi beras dijulung pulang lawan orang, ada orang beri duit dijulung pulang lawan orang, dibagi pulang. Sama kayak ulun nih Pak maunya diberi duit lawan orang, ulun bagi mun sedikit mun banyak simpan ya bener sayang. Ya sama Syekh Bakar bin Salim Fahrul Wujud di Inat Hadramut memberi makan tamu yang datang ke rumahnya, fakir miskin yang datang ke rumahnya 700 sampai 1000 porsi dalam sehari. Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik Pak, Masya Allah, orang soleh ahli ibadah. Punya ada tamu datang ke rumahnya diberi makan lawan sidin. Kada boleh bulik tamu di rumahnya, amunya kada makan di rumah sidin dulu. Hanya boleh bulik. Masya Allah. Kita kawala kayak itu. Narapan. Mau hanya bina lain berataan ini. Maling punya orang datang ke rumah, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukainya lawang. Waalaikumsalam. Mohon maaf lalui jajar. Aduh. Bubuhan mana Beb? Ya bukan kampung sini. Ya beliau tuh, ya kan? Diberi orang balas julung pulang lawan orang, diberi orang duit julung pulang lawan orang, sampai ibunya mengoyalan Abdullah, ya nak, ya waladi nak, diberi orang tinggali kesan di rumah, jangan dihabiskan seberataan nak. Apa kata Abdullah? Ya Umi, kalau kita yakin rezeki yang kita sedekahkan ikhlas karena Allah, besok Allah akan tambah lagi yang lebih daripada ini wahai Umi. Masya Allah. Dari dermawannya Pak sampai wahini pian memberangkat daerah kota Masilih Hadramut yang paling ganal, yang paling sugih rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kenapa Beb? No, hartanya. Oh kita Bang, ya kan? Apik naudzubillah menyebor kesan maksiat gawiannya berapa puluh juta aja dibayar. Seruan kah mintu juga bukan kampung anu nih dapat tungkau kah mana tahu udah ngalih udah ngarannya ya kah mun seruan bian bau ulun tahu jawaban saya ini nih hobi mana makan mun seruan pengantin makan 3 piring 4 piring hantu berait soto hantu berait sop hantu berait rawon hantu berait gaduh-gaduh menyada sikatnya juga belum lagi kegoleh putu mayang habis berataan minah hendak bulik membuat di celengan berapa 2000. Bagaimana Beb? Ya kampung sini. Ulun tahu dia mau hanya ngecak beri 2000 nentu. Nya mau hanya pindah kusut pindah lain ya tak 2000 bari biasanya. Bukan mana Beb? Ya kampung sini sama aja. Nah, orang baik ke rumah ulun minta juga, minta banyak orang ajar bener. Minta banyak ke rumah ulun, doanya 2 lembar kertas doanya aja. 2 lembar kertas doanya. Doakan Beb ulun mudahan banyak umur, mudahan sehat, mudahan ulun Beb, mudahan 2 lembar mudah-mudahan aja. Mulik ma amplopi
amplopnya tebel. Ya kah? Ulun bukai sekalinya setengah meter amplopnya aja. Ulun bukai isinya berapa? Ribuan 2 lembar. Orang ajar bener pian kena Habib ini tukang parkir kah? Iya nang ada mau kabul doanya tuh kenapa kedikitan membari? Kadang ini bagaya aja lah tapi dasar bujur kayak itu nah. Bah. Apik bahil bernaudzubillah. Punya nukar kincu bininya. Buan lakian sini nih. Makanya lu lihat lakiannya kurus-kurus beratan. Sian ibu-ibunya makan lama-lama beratan. Mbah, ulun lihat di sini ibu-ibunya lama-lama. Pak ibu pipi kenal. Nak lama-lama sanggup banyak bener. Muhanya aja ratusan ribu. Muhanya aja. Muhapian apa? Ada pernah kusut berataan. Benar beri maras berataan. Biniannya belanjanya. Ya Allah kincu pakai nang murah. Kada mau. Kincu nang murah. Kada mau. Kincu Valentine, kincu Dolby. Itu murah tuh 17.500 pakai harganya. Kincu Dolby nang halus hirang lamak. Itu nah. Halus hirang lamak. Lamak hirang halus. Kincu Dolby 17.000 harganya. Kada mau makainin tuh Valentine yang warna abu-abu tuh bae nah abu-abu halus kayak ini nah 12.500 harganya itu kada mau makainin tuh kenapa bib amunnya minum di gelas berikit kada mau nang dipakai apa Elizabeth ini harganya menaik tahu kan 39.000 harganya ada 41 orang berjual 41.000 ya kan kada tahu mau di kanu di apa namanya nih di tongkang apa ya tongkang batu bara ya kan tahu di tongkang nih berapa kah harganya nah buburnya kada mau jual nang murah pakai bubur baras kada mau bubur baras mau dipakai amunnya gerimis hari tahambur muha kada mau nang larang tuh bang nah apa bubur Ultima nang dipakai Ultima tuh harga nang segi 4 kayak ini 165.000 harganya Ultima tuh harat tuh pian hujan labat asal hujan batu ya kah bemuhani tetap bersih bagus Mbak itu tulis kaningnya ada mau nang murah ada tulis kaning nang murah pae segeresek 5.000 napa bib harang ada mau pakai itu punya pakai harang ya Allah binian bah ini pulang maunya bedan dan ya Allah tulis kaning nang kayak jembatan Suramadu tuh bang ya Allah mulai sini pae nah terus ke atas sini tret tembus ke batas bang ada kisah lagi Mbak binian wah ini karena mau makainin itu amunya pakai tulis kaning nang harang nang murah itu pian keluar sedikit gerimis tahambur muha hirang muha kenapa harang aja karena mau nang dipakai apa bib tulis kaning FIFA kuaning FIFA itu biar harganya modalnya 26.500 modalnya nya warnanya oranye pakai panjang kain halusnya nya ada warna hirang ada warna coklat ada warna abu warna biru tuha cuma biru tuha tuh ini kada payu yang payu lagi iya warna hirang lawan coklat itu nang payu jadi kenapa jadi tahu harganya bib ulun berjualan mau buan kampung nih mbak mau suruh belanjaan tuh bah kada kesa lagi baju amunnya murah kada mau nukar nang larang coba lihat di Ramayana tuh di kampung nih ada Ramayana lah darapan mana ada Ramayana mbak harganya biar Ramayana itu 1.999.900 rupiah. Apa itu kalau Ramayana? Mbah, tuh murah-murah, baik harganya lakian nih bajunya murah-murah, beratan kasihan nah. Ibu-ibunya makan larang-larang ongkos. Ya kak, wah mensuruh nyumbang maulid tanpa pina koler benar. Ya kak, coba aja biar dulu tahu aja buat kampung nih. Coba biar misalnya bawa duit nah 100 ribuan lawan 50-an kira-kira nah 150 20 10.000 5.000 lawan 2.000 ada di kantong kira-kira nang disedekahkan berapa ayo saute nah berani berapa jujur aja berapa nah ya kalah berarti rencang beri 2.000 juga mbak tuh ya keapikannya manusia jangan api-api itu jangan ya kan mau suruh orkesan badangdutan nang undang balak musibah ujian karaoke berapa aja dibayar tapi menjodoh Allah batu musibah yang terbesar tuh nah lain corona lain biar tahu corona lah ada nama apanya corona ini kecil nah musibah yang terbesar tuh kenapa beb jika kita jauh dari Allah jauh dari Rasulullah tuh musibah yang terbesar tuh kita nih wah ini pak lebih takut lawan corona daripada lawan Allah ya kita manusia wah ini nih hanya ada corona abot sudah disuruh masker bermasker berdataan bah dibunguli orang sian deh lo
Pas kada bersikat gigi, masker sing baculan, seminggu mati keracunan. Mbah. Ada yang pakai kaca, itu napa kaca tuh? Kaca itu napa ngarannya tuh? Itu gawian tukang las. Tukang las pakai nento. Asar jua. Ya, karena sama ada corona menyenak mati tapi sampai wah ini kadang orang nang ketujuh ke majelis, ketujuh maulidan, ketujuh istighfar, salawatan, nang mati karena corona, kadada, nang mati karena corona tuh sudah dasar penyakit orang, di padahannya corona. Wah ini gigi longgar, sakit mata, periksa ke dokter, padahannya corona juga. Bujur kada, nyaringi bujur kada, bujur kada, nyete. Ada umatnya Nabi ini bersih berataan, Mbak. Karena nang rigat. Masuk ke masjid suruh basuh tangan, bungol mana hidup. Dasar bujur juga. Umatnya Nabi ini, Pak, mulai balik sudah diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah. Kenapa, Beb? Basuh tangan, berwudu sehari 5 waktu, sewaktu berapa kali kita basuh tangan? Basuh muha. Datang Siti Corona, masuk ke masjid, disuruh basuh tangan. Bah, hakon jua buahnya. Sian deh lo. Ini, ya kah? Tuh, ada yang salaman bahantem, ada jua wah ini. Salaman bahantem, siapa nang nyuruh? Ada paham? Bahantem salaman, najar. Anang kayak ini najar. Siapa nang menyuruh? Ada tahu? Rasulullah melajari kayak itulah. Kada. Nabi itu melajari buka hadis, buka Al-Quran. Apa ajar Rasulullah? Selama kita bersalaman dengan saudara-saudara kita, saat itulah dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Siti Corona, jangan bersalaman jar. Sembahyang pakai masker banyak. Oh ini ada kada? Ada kada? Ada kada? Nah, dengarkan telinganya nih, yang ketujuh masker nih, muntungnya nih. Ya kan tahu cara bujur juga. Pak Al-Imam Nawawi mengatakan amanya kita sholat menutupi sebagian wajah itu hukumnya makruh. Kruh. Dengarkan kruh. Al-Imam Nawawi itu mengatakan tuh amanya kita sembahyang menutupi sebagian wajah, kata beliau hukumnya makruh. Daripada pian pakai masker, lebih baik pakai helm sekalian. Nah ini bojor kada? Bojor kada? Inilah kelemahannya kita umat Islam. Kedibung oleh corona hakon. Nah, tapi Pak, dengarkan nang parah lagi kenapa, Beb? Nih, menyetap Black Akbar pengajian salawatan diawas-awasi. Bah. Diberi waktu sampai berapa, Beb? Ampihan, jangan lawas-lawas. Bah, bungol bener. Tapi menyetap hiburan malam, karaoke jam berapa? Dilihatkannya aja. Tuh di Baja Baru, Wadah Ulun tuh, Baja Baru. Pian tahu kan malam minggu ratusan manusia di Murjani itu, Pak. Babacaran, tempat maksiat. Ya, tempat mengundang balak tuh nah. Kada pernah diawasi, tapi punya majelis diawasi. Bungol bener hidup. Tahu urusan Ini nih, yang mengundang balak musibah tuh nah. Hati-hati hidup di dunia aja sembarangan, Pak. Ya kah? Kita ikhtiar itu wajib, harus. Pian punya garing ke dokter, wajib, harus. Pian menyenak sugih, begawi, harus. Pian nak sugih kan? Anak sugih kada? Ya begawi. Ini bang manusia sudah ini. Bah, sembahyang ke masjid disilang-silang. Pengurus masjidnya kada wani kalau bina mati juga. Bah. Jangan kalau bina mati silang disilang berenggang sembahyang baguslah. Aduh, itu setan iblis tahu kah? Coba lihat tuh imam menyenak sembahyang napa jadi imam? Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnakan solat, ratakan solat, karena ratanya sop itu merupakan kesempurnaan daripada solat. Berarti menyesolatnya renggang berarti kada sempur. Nah, pengurus masjidnya bingung kalau bina mati juga. Iya disuruh berenggang-renggang. Bah. Ini dengarkan nih, nang ketujuh melarang-larang nih. Ya kah? Dengarkan telinganya. Ada polisi kah kada? Ada tahu urusan Tampar.
Biar mendengar telinganya, biar tahu. Ya kah? Jangan bikin main, Pak. Jangan bikin main. Nah, kita sampai kapan hidup ini durhaka kepada Allah? Sampai kapan kita durhaka kepada Rasulullah? Man kita gawean nang kain aja. Di dalam tempat hiburan malam, karaoke, kafe, dibiarkannya aja. Tapi kita tidak bersalawatan, berkumpul di sini. Apa yang dilakukan, Beb? Berdoa agar negara ini aman, jauh dari musibah. Jangan di tengah-tengah teh. Bongol mana hidup? Jarang Banjar tuh tambuk. Ini ada sadar-sadar aja lagi. Inilah manusia nih, makanya musibah nih tambah jadi, Pak, wadah kita nih, Pak. Kenapa, Beb? Bima kasabat aidin nas, semua karena ulah kita manusia jauh dari Allah. Ya lah, sembahyang ke masjid kada suah. Lagi corona semalam ditutup masjid, bah karena sembahyang Jumat. Nang kada pernah sembahyang Jumat himung benar. Alhamdulillah, pray pulang masjid jar. Nenek, bujur kada tuh. Bujur kada tuh. Ini makanya sadar-sadar kita hidup, Pak. Sudahlah, jangan pernah menggawi hal yang dilarang oleh Allah, Pak. Hidup ini belum tentu kita nih, Pak, panjang umur. Kada tahu, jangankan tahun depan, bulan depan, besok kita kada tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Nauzubillah, namanya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Rasulullah. Sampai kapan kita bisa menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba kita lihat. Ya kan? Al-Habib Ali Habsyi itu, Pak, sayangnya lawan Nabi, cintanya lawan Rasulullah. Beliau luar biasa. Makanya sering mimpi Nabi. Apa kata beliau? Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaumin habbi fiha hayyama. Yalah, gasidahnya tuh. Yalah, muncul fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaumin habbi fiha hayyama. Sallu ala nur alladhi أخرج السماء فوز من صلى عليه وسلم من انتسى رأت الأكل لنيلها. Ya lah, pahamlah. Gorengan nggak, Pak? Mbak, itu kata Habib Ali Habsyi itu, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa liqaumin habbi fiha hayyama. Ulun pengen masuk surga, kata Habib Ali, bukan karena di surga tuh makanannya nyaman-nyaman baik, ada. Bukan karena di surga tuh bidadarinya bunga-bungas, kada. Ulun pengen masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tanpa Rasulullah tidak ada artinya, Pak. Tidak ada artinya. Uwais Al-Qarni, beliau belum pernah memandang Nabi Muhammad, belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi sayangnya lawan Nabi ketika gigi geraham Nabi Muhammad patah. Apa jadi Uwais Al-Qarni? Mengambil benda tumpul, dipukulnya ke giginya Uwais Al-Qarni agar giginya Uwais Al-Qarni patah. Apa kata beliau? Ulun ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayangnya luar biasa. Makanya Nabi itu, Pak, manusia yang paling sayang kepada umatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang sayang kita melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai beliau mengatakan, mamin saukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun, kata Rasulullah, yang menembus kulit umatku terkecuali akulah yang merasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad. Adakah manusia seperti Rasulullah? Nabi itu, Pak, sama aja lawan kita. Basyarun, kata Habib Ali, basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Akhlaknya Nabi, bi akramir rusli kunna akramal umami. Luar biasa. Akhlaknya Nabi luar biasa, Pak. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Ya kan? Nabi itu di atas para nabi-nabi yang lain. Ya Rasulullah, akhlaknya, ilmunya, perangainya, kehidupannya luar biasa. Ya kah? Jar Habib Ali ahsanan nasi hulukan
wa halqa, sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau Nabi itu jadi panutan tuh pantas. Jadi contoh tuh pantas, ya kah? Bi Muhammadin damat lanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bimadhi sifatil alwah. Dengan menyebut nama Rasulullah, hati ini akan menjadi tenang. Dan kita menyebut nama Rasulullah, hati ini akan menjadi tentram. Seorang nabi, seorang rasul yang memiliki kebungasan separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu bungasnya luar biasa, baik. Bungas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai papan-papan tertulis tercantum sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba biar lihat. Makanya kita nih Pak, kalau kita menguyak tentang kemuliaan Nabi Muhammad, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadiyun fayuriba an hunatiqun bifami, kata Imam Busiri. Sah baca burdah lah, harapan. Nanti Imam Busiri itu, seandainya kita menguyak, mengungkit tentang kemuliaan Nabi Muhammad, kita tidak dapat mengiranya Pak. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman ma fihi malam yusafi. Hancur sudah bumi ini Pak, rata dengan tanah, masih banyak lagi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi itu Pak sama aja lawan kita. Nabi kalau makan kita makan juga, yalah. Mujullah. Apanya? Nabi makan kita makan juga. Nabi guring kita guring juga, yalah. Cuma guringnya Nabi lawan kita lain, jauh. Ada apa-apanya, ya kan? Kalau Nabi itu Pak guringnya sedikit, makannya sedikit. Ada kita Bang Beb sedikit-sedikit guring, sedikit-sedikit makan. Ya itu kita tah, ya kan? Menyambati orang, rencak benar Nabi lah, itulah. Ada la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf Pak. Nabi itu benderanya bagus, benar baik, sopan benar Nabi Rasulullah itu. Ya enggak, makanya Nabi itu kada pernah membebani umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kada pernah membebani umatnya sesuai dengan kesanggupannya. Ulun kada kawa kayak orang soleh Beb, sembah yang tengah malam, ibadah, munajat kepada Allah, kada suah Beb, kada pernah ulun kada bisa nangka itu. Apa aja Rasulullah? Jaga sholat baik-baik. Yang pernah mendustai lawan orang, yang pernah membunguli orang gawian. Ini kita kadang membunguli orang kan sehari sakit parut. Mungkin ada membunguli orang sehari sakit parut tuh Bang, ada kisah lagi ya kah? Padahal Nabi pernah mendustai orang lah. Ada suah. Ulun nih baik Habib, ulun nih Habib. Iya tadi bunguli orang. Apalagi nang kadang Habib nih nih. Nang jelas berita nih. Mbak, ujuran baik. Ulun pernah dibunguli orang. Undangan, tak salah pernah juga. Kada tak salah kada Bang. Undangan, datangnya ke rumahnya, ke tempatnya, kada ada acaranya. Padahal sudah tertulis jadwalnya. Kada di balai hari itu. Ya kak, takutnya kakak ulun deh. Pian, 4 seden. Hanto. Tarteng ke sana, acaranya kada ada. Datang pulang ke rumah, minta banyu. Banyak juga baik. Macam-macam tuh Bang. Ada nang bawa galon ke rumah. Galon nih bang rumah. Bungol benar mati ulun nih. Andang menyiram Habib karena minta banyu kah. Untung ada baju pemadam untuk dibawa biar. Jangan tidak setengah mati meniup ulun tahu kah. Bawa galon ke rumah berdua mangkat. Assalamualaikum jar. Assalamualaikum jar. Nunjuk ke kepala anu kamu Habib kejar. Lawan ti kurang ajar pada nih. Sudah tahu hidung mancung bejanggut ditakoni lagi. Nyata Napa jalan masuk ke dalam. Mau banyu berdua mangkat galon. Yang panjang. Ulun bependang bersilaturahmi. Enggak alhamdulillah. Tahanan wasahlan masuk ke rumah. Ulun julungi minuman, es krim, es dawat, es teler. Ulun julungi. Iya kah? Napa buah-buahan apel, anggur apa nih? Apel, anggur, kalengkeng, buah peng. Ulun julungi aja beratan kada kayak di sini, Bang. Dijulungi pisang lan roti. Ya, roti 1000-an dan nak di sini. Pisang seseren itu berapa? 3.000 kolehan itu nang murah-murah nandak ke sini. Jangan nang larang diandak. Mah itu sudah nang gitu ditutupi pulang apel anggurnya kayak apa namakan ini. Coba pian lihat ini kada ulung kada ada nang ditutupin kayak ini kayak apa namakan nah. Ini jangannya Bang dibukakan apa kada ada jual nih roti ini 1000-an sebuting. Iya dandak sini jual nah. Mbah
Jangan nang larang-larang, anda kan apa-apa. Kada ini bagaya aja lah. Ini ketahuan kalau panitia nyapik gitu nah. Ini bagaya aja tapi bujuran kayak itu nah. Lah ini bae datang ke rumah hamba banyu no ulun apa ulun mati ulun buat galon sing manyakan ulun BP nang minta banyu ulun bianjer. Kenapa anak jual tanah BP jar? Iya kah? Di mana? Di sini BP. Berapa anak berjual? Ulun BP anak berjual 3M jar. Hah? 3M, Mbak. 3M lain ember lain 3 miliar 3 miliar persuah melet duit 3 miliar lah darapan mana ada kampung terungkap nih ada duit 3M so melihat lah darapan sama jawan ulun ada suah jua ini BP tanah sudah ditawar orang BP 2M karena BP punya payu ulun beri ben duitnya 10% hasil penjualan enggih BP alhamdulillah nama ulun 3M nanti punya 10% berapa Pak tuh belakang tuh kada bisa berhitung kah ya kah 3M Pak mon 10% 300 juta dapat Pak dalam hati ulun bah berganti mobil tuh Bang ada tahu ada kawan nukar Alphard nukar Alfamart barang ini Pak pulang BP punya payu tanahnya ulun bawa BP ben umroh kemana ben hendak ulun bawa ya kah bah alhamdulillah ulun makin yakin hati Pak padahal ulun ini kada pengabulan orang ke rumah minta banyu garing 2 hari jatahnya mati kada hidup lagi rupanya orang nih yakin minanya kok ya kah wah minta banyu ulun Habib kabul hajat ulun Pak mendengar duit 3M haro berhimat mendengar banyu orang ada tahu babusaan muntung dengan banyak orang aja jangan yang beri 5.000 10.000 pada betiup bener Beb doakan mudah ulun buah coba sana mengalihi bener aja meri dikit bener doanya panjang bener nenek 3M Pak setengah jam mendengar banyak babusaan muntung orang sama hada di rumah teguring-guring kan tahu urusan deh ya kah dah tuntung ulun doakan banyu ini banyu bawa bendah ke tanahnya nanti dijual sirami 3-4 kali bacakan bismillah mulai kanan ke kiri enggih BP jangan diumpatilah mun pian kedah harapan kabul juga nah dah bawa sana banyunya dibawa renang banyunya ya kah sudah Pak kada sampai sebulan Pak ulun dengar kabar napa tanahnya payu berapa BP 3M 200 juta 3M 200 juta pian taulah orang anak berjanji lawan ulun sampai wah ini Pak alhamdulillah kada sing datangan lagi kurang ajar benar Habib dibunguli apalagi pian tuh muhana ngangangan kayak itu berarti tuh artinya apa Habib jangan pernah mendustai orang jangan ya kan senyum umat Rasulullah kayak apa Nabi senyum lawan sahabat sayyidun kuhut tabassumu wal masyul huwaina wa naumuhul infa'u ma siwahul gihan nasibu wala ghairu muhayyir raudatul ghanna'u yalah jurlah ada tahu juga sekalinya Nabi itu pakai senyum Nabi kalau duduk-duduk dengan sahabat senyum makanya Nabi itu mulianya luar biasa ya kan Nabi itu mulia ya kan ada satu orang sahabat Qatadah Pak Qatadah itu sakit mata sahabat Nabi nih Qatadah sakit mata berobat ke sana ke sini kada mau baik datang Rasulullah diusap aja lawan Nabi seret ampe amunya pian jangan kayak itu ada orang yang sakit mata diusap lampiat makin ya kada melihat orang iya kan sumur diludahi Nabi karing sumur karing diludahi Rasulullah keluar banyak amunya piar jangan meludahi sumur orang bisa ditampar orang berkelahian pian soalnya ludah-ludah pian itu berarti mengandung racun ini ada Nabi makanya paluh Nabi itu Pak harumnya luar biasa kayak minyak kasturi wah harum bener Pak paluh Nabi paluh pian sebaliknya bau naudzubillah ya datang begawi di mana-mana ya Allah napa kapaluh nah pian danda kita pai di sebelah ini nah tapai nang karas tempe tahu 2 jam masak di ketiak kenapa dari baunya tak ketiak dia kan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang sangat mulia ya kan tidak ada dunia dalam kehidupan Rasulullah beliau orang yang memiliki akhlak yang baik perangai yang baik makanya Nabi itu hidupnya sederhana benar ya kan Nabi itu kalau minta apa aja lawan Allah Pak diberi ya Pak, tapi bagaimana kehidupan Rasulullah? Pernah 3 hari Nabi kada makan. 3 hari Rasulullah kada makan.
Al-Busiri mengatakan wasyadda min syarabin ahsya'ahu wa tawatah tal hijarati kashamutrafal adami. 3 hari Nabi kena makan. Sampai di bawah gulungan tapi Rasulullah tuh ada 3 biji batu, Pak. Artinya apa? 3 hari Rasulullah tidak merasakan makan dan minum. Pernah suatu saat Nabi Muhammad datang ke rumah Siti Aisyah, memegang perut Nabi Muhammad dengan muka yang pucat. Rasulullah diketok itu pintu rumah Siti Aisyah, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab, siapa di pintu? Ana ya Aisyah, suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan itu pintu oleh Siti Aisyah. Ternyata apa yang didapati? Rasulullah mukanya pucat, memegang perut Nabi Muhammad, dituntun oleh Aisyah, ya Rasul, kenapa pian seperti ini wahai Rasulullah? Kenapa mukamu pucat ya Rasulullah? Kenapa kau memegang perut ya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Rasulullah? Masuk Nabi Muhammad, duduk dalam rumahnya, ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, apakah engkau lapar wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ulun lapar wahai Aisyah. Sudah beberapa hari ini tidak ada makanan yang masuk ke perut suamimu ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, coba pian jalan ke dapur wahai Aisyah, siapa tahu di dapur ada sisa-sisa makanan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun pengen makan, kata Rasulullah. Dan Aisyah ke dapurnya Nabi. Apa yang didapati? Tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa di dapur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 1 mangkok, itu pun isinya sedikit air cuka. Datang lagi Aisyah menghadap kepada Nabi Muhammad, menangis di hadapan Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ulun suruh pian tadi ke dapur mencari sisa-sisa makanan ya Aisyah. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ulun tadi ke dapur wahai Rasulullah, ulun cari sisa-sisa makanan di dapur wahai Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah semangkok, itu pun sedikit isinya air cuka. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, balik lagi kau ke dapur, ambil sisa air cuka itu, bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Siti Aisyah, dibawa menghadap ke Rasulullah. Dengan tangan gemetar Siti Aisyah membawakan sisa air cuka itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Rasulullah? Diambil sisa air cuka itu oleh Nabi Muhammad, diminum oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, inilah rezeki berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad SAW. Adakah manusia yang susah hidupnya melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Tidak ada. Kurang apa lagi kita nih hidup, Pak? Semuanya Allah telah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan ya Allah? Semuanya kau berikan kepada kami. Harta kau berikan kepada kami. Semuanya. Kenapa kurang bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Pernah satu saat juga Rasulullah datang ke rumah Fatimah Zahra putrinya dengan Imran bin Husain. Datang dengan Imran bin Husain berdua, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di pintu? Ana ya Fatimah, ayahmu, kata Rasulullah. Dengan siapa pian wahai Rasul? Ulun dengan Imran bin Husain. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, untuk saat ini ulun tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah. Kenapa? Karena ulun kada memakai jilbab ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bagaimana sikap Rasulullah? Diambil sorban yang melekat di tubuhnya Nabi Muhammad, diberikan kepada Fatimah Zahra putrinya untuk dipakainya menutupi auratnya. Setelah itulah barulah Nabi Muhammad dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Dibuka itu pintu, masuk Rasulullah. Ternyata dilihat muka Fatimah Zahra pucat, matanya merah. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan sampai pipi Fatimah Zahra membekas. Curiga Nabi Muhammad, ditanya, ya binti fama yabkika inti, wahai putriku Fatimah, apa yang menyebabkan kau menangis nak? Apa yang terjadi dengan dirimu nak? Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, Hasan dan Husain ya Rasulullah, beliau sudah 3 hari ini tidak ada makanan yang masuk ke perut Hasan dan Husain ya Rasulullah. Terguling-guling di kamar wahai Nabi Muhammad. Setiap ulun masuk ke kamar Hasan dan Husain ya Rasulullah, baju ulun dipegang oleh Hasan dan Husain sambil mengatakan, ya Umi, aina ta'am? Ya Umi, aina ta'am? Ya Umi, mana makannya ya Umi? Hasan Husain pengen makan wahai Umi. Menangis Rasulullah di hadapan putrinya Fatimah Zahra. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, jilbab yang biasa kau pakai setiap hari kemana nak?
Tidak ada lagi melekat di kepalamu nak. Apa kata Fatimah, ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Sayyidina Ali menantumu ya Rasulullah, untuk dibawa ke pasar ya wahai Rasulullah, untuk ditukar dengan sepotong roti untuk memberi makan cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah manusia yang susah hidupnya melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Coba kita bayangkan Pak, sejauh itukah kita nidurhaka kepada Allah? Sejauh itulah kita nidurhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Rasulullah yang setiap hari memandang wajah Nabi Muhammad, cintanya mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, ketika hendak memasukkan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul ke liang lahat, Sayyidina Ali menangis sejadi-jadinya di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra. Lalu Hasan dan Husain beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai Sayyidina Ali, kenapa biar menangis wahai Sayyidina Ali? Kenapa biar menangis sampai sebegitunya di hadapan jenazah ibuku Fatimah Zahra binti Rasul? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Hasan putraku, demi Allah, Rasulullah pernah bersabda, kelak kalau putriku Fatimah meninggal, kelak kalau putriku Fatimah telah tiada, akulah yang pertama yang akan menyambut jenazahnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah wahai Hasan putraku, demi Allah, aku menyaksikan tangan kakekmu Rasulullah menyambut jenazah ibumu Fatimah Zahra binti Rasul ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Ini jadi aku menangis, kata Sayyidina Ali. Aku takut kalau aku meninggal dunia, Rasulullah tidak mau menyambutku ketika aku dimasukkan ke liang lahat. Masya Allah. Adakah manusia yang sangat besar cintanya kepada Rasulullah sampai sebegitu pengorbanannya kepada Nabi Muhammad? Jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan demi Muhammad. Lalu apa harapan kita kaum muslimin? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Sebagian daripada mereka adalah mereka umat-umatku, kata Rasulullah, mereka yang sangat besar cintanya kepadaku sehingga mereka tidak rela mengorbankan apapun demi aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian lihat, daripada satu mereka daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan lauhaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adat nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, ma'adat nafsi minal muslimin, maka aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Adakah manusia yang cinta kepada Rasulullah seperti mereka, orang-orang yang sangat besar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Itulah Rasulullah. Seberapapun dosa kita kepada Allah, apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku berikan kepada umatku yang belum pernah dosa dan maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinilah harapan kita hidup, Pak. Jangan pernah kita lalai daripada Allah. Jangan pernah kita lalai kepada Rasulullah. Tidak ada jalan lagi yang bisa kita tempuh. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada jalannya Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur tidak ada yang tahu, Pak. Umur tidak ada yang tahu. Jangankan pernah lepas kita daripada Allah, jangan pernah lepas kita daripada Rasulullah. Ini adalah kesempatan buat kita, mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Dawagat taubatik yal asi idza batatuk, dawagat taubatik ya syarib idza batauk. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur para habaib dan guru-guru kita, amin. Dipanjangkan umur oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini insyaallah tidak kita meninggal terkecuali kita dipertemukan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah minna biliqa khairil anami. Allah, muliakanlah roh kami agar kami bisa mandang wajah kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusharu fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa
عصاك واسمنا الله والوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.